Ini ada terigu untuk ukurannya 8 sendok makan. Kemudian mau saya tambahkan bumbu. Saya kasih garam halus. Ini ukurannya 1 sendok teh. Kemudian bawang putih bubuk saya pakai 1 saset. Untuk isinya ini 5 gram. Terus ini ada bumbu kaldu. Saya pakai 1 sendok teh. Lada bubuk ini sama 1 sendok teh. Kalau udah masuk, yang terakhir saya mau memasukkan air. Ini air hangat kurang lebih 100 ml. Kemudian ini mau saya aduk sampai semuanya tercampur rata. Jadi tidak ada yang menggumpal maupun bergelindil. Karena ini ntar mau dimasak. Kalau ini mau bikin apaan sih, Mbak? Ini mau bikin biang dulu, Mas. Biang? Iya. Jadi ntar ini dimasak sampai seperti bubur. Kalau teksturnya sudah seperti ini halus, tidak ada yang menggerindil ataupun menggumpal. Ini mau langsung saya masak menggunakan api kecil saja. Ini kita masak sambil terus diaduk, biar di bawahnya itu tidak berkerak. Ini dimasak sampai gimana, Mbak? Sampai menggumpal semua, Mas. Jadi kalau sudah menggumpal seperti ini sudah jadi. Tinggal kita uleni, terus kita campur dengan tepung tapioka. Kita siapkan wadah yang lebih besar, kita masukkan biang yang tadi kita bikin. Kemudian kita mau kocok telur dulu. Saya gunakan 1 butir telur. Jadi ini mau saya campurkan dengan biang yang tadi dibikin. Kita kocok lepas sampai tercampur rata. Kalau sudah, ini mau lanjut, saya masukkan ke dalam biangnya. Jadi ini sambil diaduk, kita masukkan sedikit demi sedikit, biar biangnya itu tidak terlalu keras. Kalau teksturnya masih keras seperti ini, kita masukkan lagi telur yang tadi dikocok. Jadi ini masukinnya bertahap, Mas, biar tidak terlalu kebanyakan telur. Jadi saat diuleni dengan tepung tapioka itu hasilnya bagus. Kalau seperti ini teksturnya sudah jadi, Mas. Jadi ini udah lembek, tinggal kita tambahkan tepung tapioka. Kemudian kita uleni. Ini untuk tapiokanya saya gunakan 16 sendok makan. Kita masukkan bertahap. Berarti ukurannya pakai sendok, Mbak? Iya, jadi untuk yang kurang tahu ukuran misal gram kayak gitu bisa pakai sendok. Ini kita uleni. Jadi ini kita campurkan dulu sebelum saya uleni pakai tangan. Kalau udah seperti ini tinggal diuleni pakai tangan. Saya mau cuci tangan terlebih dahulu biar higienis. Ini saya sudah cuci tangan, langsung mau saya uleni. Jadi ini kita uleni sampai kalis. Selain tepung tapioka, campuran itu ada campuran lain, Mbak? Enggak ada, Mas. Jadi cuma ini aja. Nah, ini tinggal kita masukkan sisa tepung yang tadi. Berarti tepung juga bertahap ya? Iya. Biar hasilnya itu bagus, Mas. Jadi itu hasilnya itu lembut, tidak keras. Ini nggak dia kasih air, Mbak? Nggak usah, Mas. Makanya tadi kita pakai telur. Airnya kan sudah untuk bikin biang, jadi kita tidak perlu kasih air lagi. Kita cukup menggunakan telurnya saja. Ya makanya itu nanti hasilnya itu lebih lembut. Terus nggak keras, Mas, kalau udah jadi. Setelah adonannya kalis, teksturnya itu seperti ini. Ini udah kalis, Mbak? Udah kalis, tidak ada yang menempel di tangan, bersih, di baskom. Ini langsung saya mau bikin isiannya terlebih dahulu. Untuk isiannya saya gunakan 1 butir telur. Ini mau kita kocok. Oh, berarti ini telur buat isian, Mbak? Iya, biar ada rasanya sedikit. Saya mau tambahkan garam sepucuk saja. Cukup sepucuk saja. Ini untuk rasa-rasanya. Kita kocok lepas. Kalau sudah, ini mau langsung kita isi ke adonan yang tadi kita bikin. Jadi ini biar ukurannya sama. Ini mau saya potong. Mau saya potong-potong kecil-kecil. Kurangi lebih ini jadi 10 potong. Jadi ini yang 1 potong jadi 5.
Kalau sudah, ini mau saya bulat-bulatkan, jadi bisa sama besar. Setelah jadi semua, ini sudah saya bulatkan, kemudian mau saya isi. Untuk cara mengisinya, kita bentuk dulu mangkok. Jadi bulatan ini kita bentuk mangkok. Nah, kalau sudah jadi mangkok seperti ini, kurang lebih bentuknya. Ini mau langsung saya isi dengan telur yang tadi sudah dikocok. Kurang lebih 1 sendok makan kita isi. Nah, kemudian kita tutup dengan cara mencubit-cubit bagian atasnya. Jadi nutup gitu ya? Iya. Kunci. Nah, ini tinggal dicubit-cubit aja. Untuk hasilnya itu seperti ini. Ini nggak bakalan tumpah, Mbak? Nggak bakalan tumpah, Mas. Asal cara mencubitnya itu benar-benar rapi. Jadi itu nggak ada yang lubang yang kebuka gitu. Nah, untuk cara naruhnya juga harus berdiri. Jadi ini tuh nggak bakalan tumpah. Saya beri contoh sekali lagi. Kita bentuk mangkok dulu. Seperti mangkok bentuknya ya? Iya. Jadi seperti mangkok. Kalau sudah, dilanjut kita isi dengan 1 sendok makan telur yang tadi sudah dikocok. Jadi ini 1 telur bisa jadi banyak, Mas, untuk isian, Mas. Ini kita cubit pelan-pelan. Udah seperti ini aja. Jadi gitu ya? Jadi, ntar tinggal direbus saja. Ini kalau ini buat ide jualan ini cocok ya, Mbak? Iya, Mas, ini cocok untuk ide jualan, apalagi untuk di daerah ini. Di daerah sini tuh belum ada yang jualan seperti ini. Jarang gitu ya? Iya. Ini kalau untuk harga itu per porsi berapa? Untuk harga saya jual 1 porsinya 5.000, sudah dapat kuah. Ini kalau untuk telurnya isiannya berapa sendok sih? Untuk 1 isian kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan. Diisi telur ya? Iya. Berapa? Ini 1,5 sendok. Iya. Langsung dicubit ya? Iya, Mas. Kalau untuk usaha kayak gini, Mbak, ini dibilang kan jarang-jarang yang ada yang jual nih. Pastinya ini laku gitu ya, Mbak? Iya, Mas, apalagi kalau kita dari adonannya itu kita bikinnya bagus, tuh hasilnya itu lembut, jadi tuh enak dimakan. Kadang itu ada yang jualan kayak gitu cuma keras, Mas. Keras. Iya. Setelah ini berarti apa, Mbak, prosesnya? Setelah ini langsung direbus. Oh, direbus. Iya. Kalau untuk perebusannya berapa lama, Mbak? Kurang lebih hampir 15 menit. Jadi matang sempurna. Kasih telur ya. Ini buat tutorial aja ya, Mbak? Iya. Siapa tahu teman-teman yang mau usaha seperti ini bisa ditiru ya, Mbak? Bisa ditiru resepnya, silahkan, tidak apa-apa. Toh bahannya juga sangat mudah. Simpel gitu ya? Simpel. Cara bikinnya juga simpel. Yang bisa dia. Setelah selesai dibentuk, lanjut mau langsung saya rebus. Ini untuk merebusnya saya kasih minyak goreng. Jadi biar nggak lengket. Tadi ini direbus sampai berapa menit, Mbak? Kurang lebih 15 menit, Mas. Jadi biar matang sempurna, telurnya juga matang. Ada proses lain setelah ini direbus, Mbak? Setelah direbus, terus kita dinginkan, langsung digoreng. Kalau sudah mengapung semua seperti ini, tadi sudah 15 menit. Ini langsung mau saya angkat, kita matikan dulu kompornya. Udah matang ya, Mbak? Iya, jadi ini kita tiriskan, kita tunggu sampai dingin. Jadi lebih besar ya, Mbak? Iya, Mas, mengembang. Selanjutnya kita mau bikin bumbu kuah. Ini ada cabai rawit sama bawang putih. Kita haluskan terlebih dahulu. Kalau bikin kuah apa aja sih, Mbak? Ada bawang putih, gula merah, garam, sama asam jawa. Setelah halus, lanjut langsung kita masak. Kita langsung bikin kuahnya. Langsung kita masukkan cabai yang tadi kita haluskan.
Kita masukkan semua. Kemudian mau saya tambahkan, ini gula merah. Saya gunakan kurang lebih 100 gram. Untuk bumbunya ini saya pakai garam saja, kurang lebih 1 sendok teh. Hal itu apa, Mbak? Ini air asam Jawa, Mas. Air asam Jawa. Iya, jadi ini udah diambil sarinya. Kurang lebih berapa ini, Mbak? Untuk asamnya saya gunakan kurang lebih 50 gram. Kita masukkan semua. Berarti asam 50 gram dicairkan ya? Iya. Sampai gimana nih? Kita masak sampai mendidih. Kalau sudah masuk semua, ini yang terakhir mau saya tambahkan gula pasir. Untuk gula pasir saya gunakan 4 sendok makan. Kita masak sampai mendidih. Ini untuk kuahnya udah jadi, soalnya udah mendidih. Terus udah tidak ada bau langu dari cabai. Itu tandanya sudah matang, ini tinggal kita angkat. Selanjutnya mau langsung kita goreng. Jadi kita goreng sampai warnanya itu agak kecoklatan. Sampai kering itu? Iya, ini dominan rasa itu lebih ke gurih. Terus untuk kuahnya itu lebih ke asam, manis, pedas, Mas. Ini warnanya udah kecoklatan, ini sudah matang, langsung kita angkat. Nah, tinggal kita sajikan, Mas. Ini dibelah jadi berapa, Mbak? Ini pertama kita belah jadi 2. Kemudian ini kita belah lagi jadi 2. Yang ini kita belah jadi 3. Untuk topping kita tambahkan potongan mentimun. Ini cuma topping, cuma mentimun doang? Iya. Selanjutnya, ini kuahnya. Ini ya kuah yang bikin enak ya, Mbak? Iya, Mas. Berapa iris bakal untuk kuahnya? 2, Mas. Saya coba ya. Silahkan, Mas. Ini kita dari kuahnya dulu, gimana rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk dominan kuahnya ini pedas, asam, manis, mantap. Kita coba untuk pempeknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, gurih, kenyal.